Saya ada pertanyaan yang cukup menjadi beban pemikiran seorang yang kita cintai, Rasulullah. Ada pendapat mungkin ini sepihak atau bagaimana, dalam satu artikel itu Quraisy mengatakan bahwa dalam satu dialog Rasulullah dengan salah satu orang, ya Rasul, apakah engkau sebagai seorang yang maksum itu apakah pasti dijamin masuk surga? Tapi dalam dialog itu ya kan belum tentu, kecuali atas rahmat Allah. Nah, kemudian makna maksum inilah yang menjadi apakah jawaban beliau itu untuk sekedar menyampaikan hal kepada umatnya ya, bahwa kamu dengan saya itu sama sehingga untuk meningkatkan ibadahnya, atau mungkin ada makna lain sehingga dikatakan bahwa apakah engkau pasti masuk surga? Tentu tidak kan begitu. Tapi bagi kita yang memahami makna maksum itulah yang yakin bahwa karena rahmat Allah, kemudian karena juga pada beliau lah nanti kita itu akan meminta syafaat. Ini apakah pendapat sepihak atau bagaimana? Lah, Quraisy sendiri menjelaskannya bagaimana? Quraisy sendiri mengatakan seperti itu, bahwa dalam satu dialog itu dikatakan tidak. Nah, ya, terus tafsir Habib Quraisy terhadap dialog itu? Ya artinya secara umum bahwa kita sesama manusia gitu loh. Ini sebagai seorang ahli dalam hal tafsir gitu kan, menjadi hal yang menjadi sehebat Quraisy gitu kan, sampai ada artikel seperti itu. Sedangkan tentunya tidak gini loh. Itu kan nukilan dialognya Rasulullah dengan sahabat. Nah, tafsirnya Quraisy sendiri bagaimana di tulisan itu? Dalam artikel itu tidak begitu dijelaskan. Enggak, itu pendapatnya. Ya ora mungkin dong artikel, masa artikel mau sak paragraf. Tulisan itu ya. Iya, seingat saya seperti itu. Makanya kan perlu penjelasan lebih lanjut gitu loh. Apa yang nulis itu kurang atau bagaimana? Enggak, kalau artikel kan mestinya ada rujukan gitu Pak ya. Ya ada tafsir juga, ada analisis kan di sana. Tidak mungkin hanya cerita satu paragraf. Itu tadi kalau ditulis kan cuma satu paragraf. Kan nggak mungkin. Jadi kan kalau kita merujuk tulisan seseorang itu kan kita harus wajib menyampaikan pikirannya bagaimana, baru kita bisa menyikapi gitu kan. Kalau kita belum tahu bagaimana pikirannya terus kita menyikapi kan nggak tepat. Ya, takutnya prematur atau salah. Ya kayak yang sekarang terjadi banyak di medsos kan, di YouTube, menanggapi satu pernyataan yang tidak utuh, yang tidak belum kita baca, belum kita lihat, itu akhirnya jadi kontroversi gitu. Jadi sebenarnya bagus kalau teman-teman bisa membiasakan itu, seperti Pak Didi misalnya, kita mau diskusi baca apa dulu sehingga bisa disampaikan dulu, itu kan juga ilmu, apalagi dari seorang Habib Quraisy Shihab kan, yang kita tahu bersama reputasinya, kita tahu bersama kealimannya. Itu bermanfaat untuk kita semua itu. Tapi bahwa
surga, dan bukan hanya surga gitu, apalagi surga. Hal-hal yang sepele yang sehari-hari terjadi pada diri kita, termasuk Pak Didik bisa ada di majelis ini semata-mata karena rahmat Allah, apalagi sesuatu yang agung, yang besar, seperti surga. Dan di Quran sering ada banyak ayat tentang itu, bahwa jangan berpikir bahwa engkau masuk surga karena amal ibadahmu, karena kealimanmu, karena perbuatanmu, dan sebagainya dan sebagainya. Karena sungguh sering kita sampaikan, tidak mungkin kita menebus surga itu. Semua kesalahan kita. Apa meneh ngomong surga ya, kesalahannya apa itu tidak mungkin kita tebus dengan kebaikan kita. Nek ngomongnya kalkulatif, matematis gitu. Karena pasti lebih banyak kesalahan kita daripada kebaikan kita, gitu loh. Jadi kalau ada orang yang mengaku bahwa dia lebih banyak berbuat baik daripada berbuat kufur, itu sudah kesombongan tersendiri. Dan itu juga di Quran juga ada gitu. Bahkan kita bisa berbuat baik itu pun itu adalah sebuah rahmat. Maka kan semua tindakan kita itu harus selalu diawali Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan bahwa apa yang akan terjadi, apa yang akan kita dapat sesungguhnya semua karena rahmat Allah, karena Rahman Rahim Allah. Gitu. Jadi maksum, suci, dan seterusnya itu kan sesuatu yang betul-betul di luar batas penilaian kita, gitu. Jadi kita tidak memiliki otoritas untuk menilai soal kesucian, apalagi kemaksuman. Sehingga soal kemaksuman itu pun Allah sendiri yang menyampaikan di Quran, yang akhir-akhir ini sering dikutip oleh para habaib tentang terkait dengan Ahlul Bait itu, gitu. Tapi kan kenapa Rasulullah, katakanlah kita tidak menilai apa yang disampaikan oleh Habib Quraisy Shihab ya, tapi kita bukan menilai tapi mengkaji apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa bukan sebuah kepastian gitu kan, bukan sebuah kepastian. Karena satu, ajarannya juga jelas, harus selalu ada insya Allah. Jadi tidak ada yang pasti. Dan itu sebenarnya contohnya sudah jelas juga di Quran, misalnya terkait dengan Nabi Sulaiman. Ketika beliau lupa bilang insya Allah dan bilang pasti, maka Allah langsung menurunkan teguran, gitu. Yang kedua, ini soal batas waktu, gitu kan, soal waktu. Kita suci itu apa bisa abadi? Siapa yang menjamin bahwa di akhir hidup kita itu iman kita tidak akan dicabut? Gitu kan. Siapa yang menjamin bahwa di akhir hayat kita iman kita tidak akan dicabut? Maka tidak boleh kita itu berpikir pasti akan masuk surga, pasti akan ada di sisi Allah pasti, dan sebagainya, kecuali berdoa kan, berdoa.